Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Wardah Mardia dari jurusan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode smoothing mata kuliah Inventory Control. Metode smoothing. Nah, pada metode smoothing data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Nah, itu tuh yang pertama single moving average. Nah, single moving average itu atau rata suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Nah, contohnya data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Nah, kan ini ada data. Nah, untuk cari moving totalnya itu, dari 3 bulan. 3 bulan itu dijumlahin yang 400 ditambah 490 ditambah 570. Hasilnya ini. Nah, sama untuk yang ini juga, dari 490 ditambah 570 ditambah 500 dan seterusnya sampai 2720. Untuk ramalannya itu diambil dari yang ramalannya itu diambil dari rumus yang ini. Less moving total demand untuk bulan ke-13 dikurangin demand untuk bulan ke-10 dibagi 3. Nah, kan tadi yang tadi itu 2720 ditambah 907 dikurang 910 dibagi 3, hasilnya itu 906 unit. Nah, jadi kan ini yang 970 itu untuk nilai yang ke-13, yang 906 itu yang ke-14. Terus yang kedua ada linear moving average. Nah, jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya, penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Yang pertama, hitung single moving average. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu. Hasilnya dinotasikan ST aksen. Nah, yang keduanya, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode perata-rataan yang sama. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen. Terus yang ketiga, hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah ST aksen dikurangin ST double aksen. Lalu yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 dikali ST aksen dikurangin ST double aksen per N-1. Nah, contohnya, peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk dapetin ininya, yang ST aksennya itu dari 140 ditambah 159 ditambah 136 ditambah 157 dibagi 4. Jadi total yang 4 bulan itu hasilnya dapat 148. Nah, seterusnya juga begitu untuk yang lainnya, ST aksen yang lainnya. Misalnya yang kedua ini dari 159 ditambah 136 ditambah 157 ditambah 173 dibagi 4 dan seterusnya sampai 168,50. Untuk ST double aksennya ini didapetin dari
yang ST aksennya ini dari 148 ditambah 156,25 ditambah 149,25 ditambah 159,50 dibagi 4, hasilnya dapat ini. Nah, AT-nya itu tadi dari rumus yang ST aksen ditambah XT aksen dikurangin ST double aksen. Nah, yang ini itu berarti kan 159, yang ini 159,50 ditambah 159,50 dikurangin 153,25, hasilnya ini. Dan seterusnya sampai ke bawah. Itu rumusnya tadi. Nah, untuk BT-nya itu rumusnya yang tadi ini 2 dikali ST aksen dikurangin ST double aksen per N-1. Jadi 2 kali ini 2 dikali 159,50 dikurangin 153,25 terus dibagi N-nya itu kan ada 12 min 1 berarti 11. Nah, hasilnya itu 4,17. Nah, untuk AT plus BT-nya itu AT plus BT dikali M-nya itu tinggal dimasukin aja nilainya. Yang 165,75 ditambah 4,17, hasilnya kan ini. Nah, M-nya itu kita anggap 1. Terus single exponential smoothing dipakai untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikiran, nilai ramalan pada periode T1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Nah, ini rumusnya. Permasalahan yang pertama, nilai awalnya berapa, bagaimana, terus smoothingnya bagaimana. Nah, untuk F1-nya itu nilai X1 atau rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama dengan harga A atau parameternya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi bukan 0, bukan juga 1. Jadi di antara 0 sampai dengan 1 karena bukan sama dengan. Terus dimodifikasi, hasilnya rumusnya jadi ini. Contohnya ini kan ini ada data dari bulan ke-1 sampai ke bulan ke-12. Nah, DT-nya itu dari 30 sampai ke 35. Nah, dimisalin alfanya itu 0,1. Nah, tinggal dimasukin. Kalau misalkan D1 aksen sama dengan D1 30, maka D2 aksennya itu 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30. Hasilnya itu tetap 30 dan seterusnya dicari sampai segini. Nah, ada prosedur peramalan. Didefinisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Terus buat diagram pencar dari data. Pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variasi. Nah, sekarang itu yang akan dibahas yang memberikan kesalahan paling kecil. Contohnya, dari 12 bulan terakhir, catat penjualan pokok X sebagai ini. Dari bulan J sampai JFMAMJJASOND ini dari 30 sampai 35 Januari. Itu dari Januari sampai Desember. Nah, bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Nah, ini untuk penggambaran diagram pencarnya. Nah, berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba 2 bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil
metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, untuk moving 4 periodenya itu, nah, untuk nyari MA-nya itu diperoleh dari 30 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 35 dibagi 4, hasilnya ini. Nah, ini itu dicari seterusnya itu sama kayak misalnya yang ini tuh dari 20 ditambah 45 ditambah 35 ditambah 30 dibagi 4. Nah, untuk ramalannya itu sama aja, datanya itu dari yang sini, tinggal dipindahin aja ke sini. Ini kan sama semuanya, tinggal diturun-turunin aja, dipindah ke sini. Nah, untuk nilai E-nya itu dari sini, misalnya ini kan 30, ininya 32,50. Nah, nilai yang data ini dikurangi nilai ramalannya. 30 dikurangin 32,50 kan hasilnya min 2,50. Nah, yang lainnya juga sama, diterusin sampai ke sini. Terus untuk E kuadratnya itu tinggal dikuadratkan dari nilai yang ini, kan min 2,50 itu 6,25 dan seterusnya. Dijumlahin hasilnya itu 1415,62. Nah, nilai SEE-nya itu ini itu kan DT min DT aksen dikuadratin itu sama dengan ini, yang ini tuh sama. Nah, kita masukin saja ke sini. Jadi 1415,62 per 11 diakarin tuh hasilnya 11,34. Lalu kita coba pakai linear moving average periode 4 periode. Nah, untuk MA atau ST aksennya itu sama, diperoleh dari 30 ditambah 20 tambah 45 tambah 35 hasilnya 32,50. Nah, untuk ST double aksennya itu kita melakukan hal yang sama dari sini, 32,50 ditambah 32,50 ditambah 42,50 ditambah 41,25 dibagi 4 hasilnya 37,19. AT-nya itu tadi ST aksen ditambah ST aksen dikurangin ST double aksen, hasilnya itu ini sama semuanya, ini sampai ke sini. Nah, untuk BT-nya itu dengan rumus ST 2 dikali ST aksen min ST double aksen per N min A. Nah, dengan hasil segini. Nah, untuk FT plus M-nya itu tinggal dijumlahin saja dari yang ini sama ini, hasilnya itu segini. Dijumlahin sampai ke sini. Ini yang ini tuh hasilnya disimpan di sini dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk nilai E-nya itu dari nilai E-nya itu dari sini. Ini kan 50 dikurangin 48,02 hasilnya itu 1,98. Ini 45 dikurangin 49,82 hasilnya min 4,82 dan seterusnya sampai min 21,57. Nilai E kuadratnya itu tinggal dikuadratkan, ini hasilnya segini dan dijumlahkan 611,93. Kita masukkan ke rumus SEE yang ini. Untuk DT min DT aksennya itu kan nilai E kuadrat. Kita udah dijumlahin 611,93 dan itu harusnya 93 bukan 94. Salah, maaf. Terus ini diakarin jadinya 7,82. Nah, kan kita lihat nih ya, hasilnya itu yang moving average itu 11,34,
sedangkan yang linear moving average itu 7,82. Jadi kita bisa lihat kalau yang paling kecilnya itu yang linear moving average 4 periode. Nah, terus kan SEE data berpola tren lebih kecil sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Kita pakainya yang 0,79 yang ini. Nah, kita tinggal masukin aja FT-nya itu kan 47,56 dikurangi 0,79, tinggal dimasukin 1 sampai 12-nya ada. Nah, ini ada rumus untuk cari MRT. Nah, di sini tuh kan ada BA, CL, BB. Nah, BA itu batas atas, yang ini batas bawah. Nah, dengan sentral line-nya itu 0. Misalnya data contohnya itu ini. Ini kan T-nya itu sampai 12. Nah, DT-nya itu datanya udah ada seperti ini. Ini untuk dapetin MRT-nya itu dari sini min 1 dikurangin min 13 dapat 12 dan seterusnya dicari sampai sini. Dengan dijumlahin itu hasilnya 171. Nah, ini untuk grafiknya itu tinggal dimasukin dari sini, dari DT min DT aksennya itu kan ini min 1, min 13, 10. Ini dari min 1, min 13, 10 dan seterusnya sampai sini sudah sama sesuai. Nah, kondisi-kondisi out of control. Yang pertama itu bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol. Jika semua titik sebagai batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Belum tentu. Nah, kita harus ngikutin dulu aturan. Yang pertama, aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu titik daerah A. Aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Lalu ada aturan 8 titik. Bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Nah, di sini MRC itu kalau misalkan out of control, kalau misalkan tidak, maka kita menggunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Jika iya, fungsi penyebarannya diketahui. Nah, kalau misalkan fungsi penyebarannya diketahui, misalnya pada titik misalnya pada titik tersebut ada pesanan khusus, maka gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak mengikuti hukum statistika. Maka balik lagi ke tadi, gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Jika tidak diketahui penyebabnya, maka menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah datanya berkurang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.